Terkorupsi korup apa? Yang dikorupsi apa? Yang dibuktikan apa? Jokowi masuk ke daftar pemimpin terkorup. Plot twist dunia politik apalagi nih, Cok? Sumber daya alam. Presiden Jokowi simbol kesederhanaan yang suka naik motor, belusukan ke pasar, dan makan di warteg pinggir jalan. Tiba-tiba masuk ke dalam nominasi pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau disingkat OCR. Ini serius nih. Dari semua pemimpin dunia yang punya istana emas, koleksi mobil mewah, atau mungkin pulau pribadi, kenapa harus Jokowi? Ini tuh seperti menuduh tukang tambal ban sebagai pemilik tambang ilegal. Nggak manuk akal blas. Tapi begitulah kenyataannya. OCCRP atau OCRP sudah memasukkan nama Jokowi ke daftar elit tersebut. Lalu pertanyaan gua, apakah ini murni investigasi? Atau sekadar drama politik yang naik level ke level internasional? Siapa sih sebenarnya OCRP ini atau OCCRP? Pahlawankah atau penggosip? Mari kita mulai dari OCCRP. Nama mereka keren kan? Organized Crime and Corruption Reporting Project. Faktanya, OCRP adalah organisasi berbasis investigasi yang didanai oleh beberapa dermawan global, seperti Open Society Foundation atau OSF, di mana yayasan tersebut didirikan oleh George Soros. Nama ini sering terdengar di beberapa teori-teori konspirasi sebagai dalang besar yang punya kepentingan khusus di negara-negara berkembang. Ini sih katanya ya, karena gue juga nyontek dari Google. Walaupun memang kredibilitas OCRP ini nggak bisa diragukan lagi, karena sering membongkar kasus-kasus korupsi besar di berbagai negara. Ya walaupun ada beberapa yang gagal juga sih. Di Indonesia, sebenarnya OCRP juga punya partner lokal yang namanya Tempo. Nah, tahu kan Tempo? Tempo dan OCRP ini sering bekerja sama, bahkan Tempo juga menjadi partnernya OCRP di Indonesia. Tapi masalahnya, proses investigasi mereka ini seringkali dituding bias. Data dari whistleblower atau dokumen rahasia kadang-kadang nggak divalidasi dengan teliti. Jadi apakah Jokowi benar-benar memenuhi kriteria mereka? Atau ada sesuatu di balik ini semua yang bikin nama Jokowi muncul dalam daftar absennya OCRP. OCRP ini juga terkadang suka bikin kejutan dengan daftar-daftar seperti pemimpin terkorup. Tapi lucunya, kriteria mereka untuk menominasi seseorang itu terasa lebih fleksibel daripada aturan parkir di pasar malam. Kalau ada sedikit gosip soal korupsi, nama Anda mungkin bisa jadi masuk ke daftar absen mereka. Apalagi kalau misalnya Anda adalah seorang tokoh terkenal, biasanya menarik banget tuh. Tapi yang mengagetkan, beberapa hari setelah viralnya OCRP ini, tiba-tiba nama Jokowi hilang dari line. Dan pertanyaan gue, kenapa nama Jokowi tiba-tiba hilang? Yang lebih mengejutkan lagi, setelah nama Jokowi masuk di situsnya OCRP, dan tiba-tiba hilang tanpa jejak. Seperti seorang teman kalau ditagih utang, ya kan. OCRP ini menghapus nama beliau tanpa penjelasan sama sekali. Ya walaupun ada sih sekarang sih. Apa ini berarti Jokowi gak terbukti bersalah? Atau mungkin ada yang merasa terlalu panas buat melanjutkan isu ini? Ada beberapa kemungkinan sih yang bisa terjadi. Yang pertama, OCRP ini sadar bahwa data yang mereka miliki itu kurang akurat dan kurang kuat. Beberapa teori juga mengatakan mereka keliru dalam menilai. Kalau ini benar ya, maka organisasi sebesar OCRP ini benar-benar perlu belajar cara investigasi yang benar, tepat, dan efektif dari Detektif Conan. Tapi ada juga kemungkinan lain, karena nama Jokowi ini tidak hanya besar di Indonesia, tapi juga punya pengaruh yang luar biasa di tingkat internasional. Apakah ada kekuatan besar lain yang meminta nama beliau buat dihapus dari daftar absennya OCRP? Dan kalau memang ada kekuatan besar yang terlibat, pertanyaannya adalah, apa yang mereka coba sembunyikan? Atau lebih seru lagi, apa yang mereka takutkan? Apakah ada yang bakal terbongkar kalau misalnya isu ini dilanjutkan? Mari kita bicara tentang nama-nama lain yang belakangan ini lagi hangat, panas, dan tentu saja berkaitan dengan Pak Joko ini. Yang pertama adalah Harun Masiku, buronan yang menghilang seperti hantu. Kasus Harun ini jadi misteri besar di Indonesia. Bagaimana enggak gitu ya, seorang buronan kelas kakap bisa lenyap tanpa jejak di sebuah negara yang CCTV-nya sering mati atau rusak.
di saat-saat genting. Lalu ada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka, tapi menariknya, beliau malah melancarkan serangan balik dengan mengcounter pihak-pihak yang dianggap mencoba menjatuhkan beliau. Nah, apakah nama Jokowi di Ojrep ini semacam balas dendam atau balas dendam politik, atau ada kaitannya dengan upaya melindungi Hasto? Menurut gua kalau gak salah ya ngapain harus panik ya kan. Yang ketiga ada Firly Bahuri, mantan ketua KPK yang korup. Firly memang sering bicara soal pemberantasan korupsi, terlepas dengan aksinya beliau yang sangat korup itu. Yang keempat ada Yasona Lawli, mantan Menteri Hukum dan HAM. Beliau juga nggak lepas dari kritik dan dugaan masyarakat, terutama soal kasus Harun Masiku ini. Ada yang bilang Pak Yasona gagal mengawasi hingga Harun bisa kabur. Menurut gua bukan gagal sih, tapi emang kerja sama aja ini mah. Tapi benarkah ini sekedar kebetulan atau ada agenda besar di balik ini semua? Tapi pertanyaannya balik lagi, kenapa nama Jokowi bisa masuk sebagai nominasi? Bicara soal kriteria Ojrep, nama Jokowi harusnya nggak masuk akal untuk ada di daftar itu. Presiden yang selama ini dikenal sederhana dan jauh dari kesan mewah, kok bisa dianggap korup? Kalau sistemnya yang korup itu bukan korupsi bro, tapi itu ngebug. Tapi jangan salah, OCCRP atau Ojrep bukanlah pengadilan. Mereka nggak butuh bukti kuat seperti jaksa di persidangan. Cukup ada gosip, laporan whistleblower, atau dokumen yang belum tentu valid. Nama Anda bisa saja masuk ke daftarnya mereka. Harusnya korupsi 271T itu masuk ya kan. Kalau ini masalah kriteria, kenapa pemimpin-pemimpin lain yang jelas-jelas hidupnya mewah-mewahan atau punya sejarah panjang yang korup nggak masuk dalam daftar absennya Ojrep? Apakah mungkin karena nama Jokowi ini terlalu seksi buat diberitakan? Ya bukan rahasia lagi, politik media memang seringkali lebih mementingkan klik dan sensasi daripada kebenaran. Ya kenapa enggak lah, wong gua aja sering buat klik kok. Lalu apa hubungannya ini semua dengan pengalihan isu? Salah satu teori yang menarik adalah bahwa isu ini muncul karena dibuat untuk mengalihkan isu atau mengalihkan perhatian publik dari kasus besar lain. Sebut saja kasus Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan beberapa polemik di KPK. Bukannya melapor kepada aparat di Indonesia ya kan, malah melapor ke Rusia. Kan kocak. Kalau misal semua ini benar, ini adalah strategi pengalihan isu, ini menurut gua cukup cerdas sih. Karena apa? Karena publik jadi sibuk membahas nama Jokowi di Ojrep, sementara kasus-kasus lain perlahan mulai tenggelam. Tapi kalau ini benar, siapa yang diuntungkan coba? Beberapa analis percaya bahwa ini adalah upaya untuk menggoyangkan kepercayaan publik terhadap Jokowi. Jokowi siapa? Kan udah masyarakat biasa ya kan. Dengan menjatuhkan citra beliau, mungkin di satu sisi ada pihak yang berharap bisa mengarahkan opini publik ke arah tertentu. Tapi sekali lagi ini baru teori ya. Sabarlah, tunggu trailernya keluar dulu baru kita simpulkan ya kan. Tapi yang jelas masuknya Pak Jokowi ke daftar absennya Ojrep lalu hilang secara tiba-tiba, itu adalah drama politik yang penuh dengan plot twist menurut gua. Karena hal itu menunjukkan betapa rumitnya dunia politik di mana fakta seringkali bercampur dengan opini dan kebenaran bisa dikalahkan oleh gosip yang lebih menarik. Emang kalau ngomongin soal politik ya gak ada bosan-bosannya sih menurut gua. Dan salah satu hal yang pasti, rakyat Indonesia tuh berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau nama Jokowi yang sekarang udah jadi rakyat itu aja bisa dimasukkan tanpa dasar yang jelas, ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Tapi kalau ada kebenaran di balik ini semua mah, ya harus diusut lah, masa dibiarin. Dan kalau memang ini semua benar-benar pengalihan isu, maka para aktor di balik layar benar-benar tempo. Maksud gua benar-benar jenius. Mereka semua berhasil membuat kita semua sibuk membahas sesuatu yang mungkin hanya bagian kecil dari semua permainan besar ini. Yang tentu saja kita nggak paham karena kita rakyat jelata. Jadi siapkan kopinya dan nikmati saja dramanya.